Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari Apa tumben kabar nih? ternyata. Rajin banget ini. Alhamdulillah, kabar sehat. Kan kita lagi kena Apa ya wabah nih? COVID. Jadi Ini. keseharian nih ngurus-ngurus tanaman. Iya, Di kalau luar- ada. Ini Di kan luar kedinasan. ini kan urusan ibu rumah tangga. Ah. Walaupun kita orang bunda tuh birokrat, walaupun kesibukan tuh kan perlu juga fresh. Ini Dengan cara begini. refreshingnya ya. Ya, ini contoh dari sebuah urban farming. Nah, ya karena kita keterbatasan lahan. Rumahnya bunda kan kecil, jadinya kepingin melihat ada yang hijau-hijau gitu. Jadi dengan begini kita petik langsung. Ini makanan sehat, nggak pakai pupuk. Nggak pakai pupuk Nggak organik ya? ada, Nggak nggak pakai ada. pupuk ya? Nggak pakai Kimia ya? nggak pakai kimia. Jadi ini makanan Organik. sehat, terutama ya seperti bapak gitu kan Ah. sudah harus kembali ke nature ya. Iya, 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 iya. Semua harus. Punya berapa jenis pohon bunda ini? Biasanya kita tanam kangkung, ada seledri. Tapi sekarang ternyata bapak senengnya selada sama pokcai. Oh, Jadi tiap hari tinggal ditambah wortel. Dijual juga nggak nih? Sementara tidak. Sementara nggak. Konsumsi sendiri saja. Kalau gitu, kalau konsumsi sendiri boleh saya minta nanti pulangnya nih. Boleh, tapi Asik. jangan banyak-banyak ya. Bun. Tapi yang diminta nanti yang sudah Yang udah panen, yang iya ini dong, yang udah dong panen ya, dong. jangan yang masih ini kan pengen hidup lagi dia. iya. Oh, gitu. Kalau itu, jadi Ini kalau ide- kita tuh makan begini, colekin sambal jadi deh. Ini ikut-ikutan tren atau niru Enggak. siapa atau bagaimana? Kepingin lihat anak-anak kita ini juga generasi penerus kan, Ah. pingin lihat, yuk orang tuanya sudah sudah aktif, sudah sibuk, masih bisa memikirkan begini. Ini kan memberikan contoh kepada anak-anak juga. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya lahannya terbatas tuh gimana? Oh bisa dibuat seban satu ini juga bisa. Bisa nggak harus luas seperti ini, tidak. Bisa Di mem- tembok juga bisa. Bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari itu? Oh bisa. Ah. Ini kan kebutuhan kalau mau dijual pun ini permintaannya banyak. Ya, Coba ya, ayo ya, kayak ya. Mas Ari kepingin kebab, Ah. pasti temennya selada. Iya betul. Nasi goreng selada. Kalau semua rumah tangga di Mataram ini menerapkan seperti Wah, ini, bagus. kayaknya bisa swasembada pangan ya. Oh bagus, kalau bisa kedaulatan pangan jalan di sini. Kedaulatan pangan. Ya. Cabe juga bisa, apalagi cabe itu pemicu inflasi. Iya, iya, iya. Nah, iya. Jadi bisa ditanam cabe. Bibitnya kan banyak dijual. Karena Gampang kok ini. apalagi Mataram kan lahannya terbatas banget. Iya, ini Bun, ada ya. urban farming, petani perkotaan itu udah seperti ini. Bisa pakai dasar jadi petani, ibu tani nih. Iya. Ya, mau jadi ibu tani bisa. Iya, Jadi iya. tidak harus mencangkul, buang-buang energi. Iya ya. Yang Nggak harus efektif. kotor-kotoran ya. Iya, sekarang petaninya jadi cantik. Iya, seperti bunda ya. Amin, alhamdulillah ya. Bun, selain yang ini kayaknya masih ada tempat lain nih. Boleh dong Ada. ditunjukin. Ada yang di tempat kecil itu Ah, ada. Kemarin kita coba. sudah panen. Itu maksudnya untuk yang rumahnya kecil misalnya ya, yang rumahnya kecil terus terbatas lahannya, kita kasih contoh misalnya satu leret saja bisa, ditanam pokcai bisa, sawi juga bisa. Ini ke sawi pakai temennya Indomie enak nih. Enak. Iya malam-malam Saya lapar kalau naik ke gunung pete itu temennya ini. Iya. Gitu. Ya kalau malam-malam kita lapar pete sawi, Indomie, potongin cabai jadi deh. Praktis ya. Kalau bisa dipermudah kenapa mesti dipersulit Oh, kan iya dong. begitu ya. Mana lagi Bun tempatnya Ada Bun? ini di sini nih. Boleh lihat sini. Nih Bunda Seli ini kita udah berapa tahun kenal ya? Udah lama ya? 3 tahun ya. Lebih kayaknya. Hah? Lebih Masa sih? Iya, 3 cuma jarang tahun. ketemu karena Iya dulu kan beliau Mas nih. Ari yang suka membuka mindsetnya Bunda. Woi. Bagaimana kerjasama dengan kantor pos kan? Hebat banget saya. Iya Mas Ari dulu yang membuka. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dalam hal lain nanti Oh Bunda. iya, Bunda tuh ingin bagaimana sekarang masyarakat di Kota Mataram membudidayakan tanaman seperti ini kan?
Iya, Nah, iya, jadi iya. kalau ada yang mau minta silahkan. Ini mint ini. Ini jenis tanamannya sama. Sama, semua kayak iya tadi sama. nih. Karena ini permintaannya banyak. Nah, Jadi orang yang datang, Bunda mintaan, oh silahkan ambil. aku minta nanti. kan indahnya berbagi di situ. Iya, iya, Nah, iya, kalau iya. sudah lihat seperti ini, Ini Bunda kan waktunya kan sibuk nih sama Iya. urusan kantor. Kalau ini Saya kan- nggak yakin ini Bunda yang ngurus nih, paling Kak, nyuruh orang nih. enggak juga. Kenapa? Di situ nikmatnya. Masa? Kita menjadi ibu rumah tangga. Kalau di rumah kan jadi ibu rumah tangga. Iya, iya, Kan iya. suami tetap nomor satu. Bisa tetap keurus. Oh ya? iya, suami ya? itu imam. Wah, luar Ya, kalau di biasa. rumah begitu. Iya, Harus iya. itu sering Bunda Terus kasih kalau tahu. perempuan jadi imam tuh kira-kira gimana Bunda tuh? Wah, salah itu. Ya tidak, bisa aja mungkin imam dalam Ya kalau ke dunia yang enggak, lain. kalau misalnya tidak punya suami ya boleh jadi imam untuk anak-anaknya kan Iya, begitu. iya, 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 Tapi iya. kalau ada suami kan enggak boleh, harus tetap suami itu imam. Ini tiap hari Bunda open ini Enggak, satu-satu nih. paling kalau pagi diisi tambah air. Iya. Nah, yang bagus tuh air AC itu loh. Air AC ditampung itu pakai. Ya. Berarti nggak perlu belanja-belanja lagi ya? Nah, enggak pernah belanja sayur. Pernah belanja sayur. ya? Apalagi kita situasi begini kan. Iya ya, situasi pandemi ini sebenarnya pandemi ini. orang sudah harus bisa menjamin dia punya stok pangan Iya, sendiri ya. Tuh cabai ada tuh kan. Iya ya. Nah, tinggal petik saja. Daun jeruk bisa. itu kalau burung-burung bisa dipotong juga nggak tuh? Jangan. Tega ya. Suaminya Bunda ini penggemar burung, hobi burung. Jadi koleksi burungnya banyak dan unik-unik. Jadi diimbangi. Suaminya senang hewan, istrinya senang Bundanya tumbuhan. senang gini. Karena suaminya makannya sekarang lebih banyak sayur. Ya. Faktor U. Diperbanyak dengan sayuran. Ya, ya. Faktor U. Nah, kan biar faktor U tapi harus Ini sehat. saya lihat set banget tuh. Iya, tidak makan daging-daging. Padahal tidak. usianya Sayur. sudah berapa? Sudah Pak Haji, 70. 70. Nah, jadi kalau sayur Ngerokok tuh masih jalan, masih. ya kan? Olahraga Pisang. tetap di Olahraga rumah. tetap di rumah, ya. Sayuran diperbanyak. 3 kali sehari makan sayur. Dan Bunda itu kelihatan sama sehatnya dengan Haji Rahmat itu. Harus dong berimbang. Kiat-kiatnya apa tuh? Hmm? Kok bisa Kiat-kiatnya kelihatan sehat dan cantiknya. jangan menganggap persoalan itu terus masuk sampai rumah. Oh gitu. Sampai rumah harus sudah fresh semuanya. Jadi persoalan itu cuma di luar rumah. Sampai rumah tidak boleh ada. Udah, Itu sudah sepakat. Nah, sudah sepakat kita komitmen itu dijaga. Oh. Ya, jadi tidak boleh mau persoalan sampai ke dalam rumah. Jadi kalau bapak juga misalnya ke kantor persoalan rumah nggak boleh nggak dibawa. boleh. Jadi bapak juga begitu. Kalau dia ribut-ribut di luar teriak-teriak lah, sampai rumah happy nyanyi. Ya Bunda kadang nggak tahu ada persoalan. Nah, nanti ada yang telepon tadi bapak marah gini-gini. Sampai rumah ndak happy itu nyanyi. Setel lagu-lagu lawas. Nah, itu buat kita sehat. Iya, Kena iya, bantal, plek tidur. Saya pengen Kita nggak seenergi. neko-neko soalnya. Saya pengen seenergi ini nanti di usia kayak Bunda nih. Ya, Iya, jadi saya harus belajar banyak nih. Nanti kita sebetulnya tidak ada yang sulit. Nggak ada yang Mana yang sulit. sulit ya? Nggak ada yang sulit. Jangan kita apa namanya? Saya pengen ngobrol nanti sesuatu yang lebih sulit kalau gitu. Kalau nggak ada yang sulit. Boleh, tidak ada yang sulit. Semua itu pasti ada solusi. Semua itu pasti ada jalan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Hakul yakin. Nah, mau persoalan apa? Pasti ada jalan. Pasti ada Apalagi jalannya. kita sudah apa namanya bisa tinggal kalau ada persoalan ambil air dulu sholat. Di atas sajadah. Itu aja. Iya, 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 iya. Sudah serahkan sama Allah. Sudah dia yang ngatur semua. Gitu ya. Jangan neko-neko sudah. Lebih banyak berserah Bunda ya. Ya. Oke, Bun. Selain urusan rumah tangga, urusan tanaman, urusan sayuran nih, ada urusan yang lebih menyita perhatian publik nih Apa sekarang itu? nih, gitu ya. Ya, Bunda ini kan siapapun di Kota Mataram pasti tahu lah, Bunda menjadi salah satu harapan warga untuk bisa maju nanti ke pilkada Amin, tuh. amin, amin, amin. Saya pengen ngobrol soal itu tuh. Boleh, boleh, boleh. Kita duduk di mana? Di sana kayaknya ya. Ayo. Ayo, ayo. Sudah dengar burung-burung? Nah, Ini itulah kicauan di luar kan lebih Ya. sakit telinga kita mendengar, lebih baik dengar kicauan di rumah. Iya. Kalau sudah sampai rumah, fresh jadinya. Iya. Ayo kita di rumah panggung. Oke. Ini kayaknya ada tempat bagus yang pengen saya lihat juga nih. Ayo.
Jadi ngobrol seriusnya kita tunda sebentar lah. Saya pengen menikmati Suara burung. suara burung. Terus Burung jenis-jenis ini burung. Ya Allah, kandangnya makanannya besar tahu? banget. Apa tuh? Pohon ginseng, daun ginseng. Jadi semua sisa-sisa makanan di dapur itu, sayur-sayuran itu diambil Larinya ke sama burung. burung. Iya, jadi tidak dibuang sana kemana. Berapa jenis burung di sini, Bun? Oh, 100-an ada. Wow. Ada murai batu, nah, ada jalak Bali. Walaupun burung tapi hobi yang mahal tuh. Oh, tapi kan kita dengar suaranya. Iya. Nah, walau dia kan dilindungi, kita juga melindungi, membuat dia bahagia. Aha. Daripada dilepas dari makan susah, Nggak kita ada siapkan burung-burung yang makannya. nggak ada burung-burung yang dilindungi, Bun ya. Ada kakak tua, Tapi dapat izin ya. dapat ada sertifikatnya, ada sudah. sertifikatnya. Sudah ada Nah, tuh, sertifikatnya. jadi kalau mau melihara burung yang Harus. dilindungi itu harus ada Harus sertifikatnya. buat burung itu juga bahagia. Iya, iya. Ya, jangan dia tersiksa. Jadi Gimana cara buat burung bahagia tuh, kasih uang bulanan tuh gimana? ya dikasih makan, makan. dibuatkan tempat yang sirkulasinya bagus kan. Hmm. Nah, dia jadi sehat. Ini tuh mau lihat burung pacaran bisa apa juga nih? di Ini sini. jenis burung apa nih? Ini burung lovebird. Oh loh. Nah, jadi kalau mau lihat burungnya pacaran di sini. Telurnya banyak tuh udah disiapkan tempatnya. Wah. Ini udah beranak pinak ini. Jadi ini mereka serasa di alam bebas ya, Iya, karena kandangnya nah besar. ini yang kita pingin, sebuah edukasi kepada masyarakat. Bagaimana burung pun bisa hidup bahagia. Iya. gitu. Besok melihara biawak, komodo, Bun, jadi kebun binatang nih, Bun. Kurangan tempatnya. Iya, iya. Nah, ini rumah apa nih, Bun? Ini rumah pohon. Ah, rumah pohon. Mm-mm. Tapi nggak di atas pohon ini. Nah, Rumah tapi kayu kan biasa. bahannya pohon. Ini difungsikan untuk apa ini? Ini biasa kalau webinar, Oh. kalau meeting Zoom di Oh, sini. gitu. Ini Bapak di sini karena seneng yang apa unik-unik. Aha. Nah, selama pandemi, karena Bunda sering turun, Iya. Bapak tidak turun-turun, Bapak di rumah saja. Bapak tinggalnya di sini. Oh, gitu. Kayak Biasanya kalau dulu ada tamu, ya mereka bisa tinggal di sini. Oh, gitu. Tapi pas waktu gempa, ada Tapi ini tamu. desainnya kayak bukan desain Lombok ya, lebih kayak desain Sumbawa. Iya, Sumbawa ini. Kayunya juga dari Sumbawa. Iya, 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 iya. Pas ya, manggisnya berbuah, Iya. belum berbuah ya. Kalau manggisnya berbuah, wah, Wah, kaget lagi ya. tuh. Hah? Oh, jadi nanam pohon-pohon. Iya, itu kan manggis. Kalau manggis itu kan buah kejujuran. Oh. Nah, kan kalau di luar dibilang 5, pasti isinya juga 5. Oh, iya, benar. Itu buah kejujuran Iya, manggis. iya, iya. Cina itu seneng sekali, manggis diekspor ke Cina. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita ekspor perut aja. NTB ekspor Ekspor Cina. di zamannya Bunda ya? Iya. Waktu jadi kepala dinas perdagangan. Iya, besok kita buat ya. Oke. Untuk apa namanya? Fasilitas ekspornya di Mataram kan gitu. Nah, gagasan-gagasan Bunda ini pengen saya bedah lebih dalam nih, Bun. Wah, yuk. Ya, Yuk. kita ngobrol santai, Bun ya. Oke. Bun, ini ruangannya banyak banget foto-foto. Ini foto-foto kenang-kenangan apa aja nih, Oh Bun? ya. Kan seperti katanya father kita, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah, ini kan sejarah ini. Hah? Iya. Ini buktinya, jangan cuma bisa ngomong saja. Iya, iya, Jadi iya. foto dari pertama apa semua sejarah ada di sini. Ngomong-ngomong soal sejarah, kita juga pernah punya sejarah yang hebat loh, Bun. Apa itu? Ampenan itu pada tahun sekitar abad pokoknya 19 itu pernah menjadi pelabuhan yang sangat besar, ya kan? Cuman mungkin karena dia menjadi pelabuhan smuggling, pelabuhan untuk penyelundup barang-barang selundupan, sehingga tidak tercatat dalam sejarah. Nah, sekarang Ampenan itu misalnya itu tuh gaungnya tuh kayak udah hilang tuh, Bun. Iya? Kalau menurut Bunda, bagusnya diapain Ampenan tuh? Iya, harus ditata sebagai kota tua. Oh, Iya. kayak Jakarta kan ada Iya, itu. iya. Kenapa kita enggak tuh biar jangan generasi kita melupakan hal-hal yang dulu jadi sejarah. Ingat enggak kapal kuda putih? Dulu berlabuhnya di situ kuda putih. kapal kuda putih. Kapal kayu itu Iya, iya, iya. bisa berlabuh di situ. Iya, iya, iya. Nah, sekarang harusnya itu dikelola betul-betul karena kan pasti ada nelayannya. Kalau kayak di Semarang tuh, Bun, dia bikin kayak badan pengelola kota tua tuh, Bun. Betul Kalau banget. Bunda misalnya bisa memimpin Mataram, amin gitu ya. Amin.
Itu kira-kira Bunda akan ngadopsi pola itu nggak? Oh iya, semua kita adopsi yang dari Jakarta juga, yang Semarang, apalagi kita sudah ketemu dengan Pak Ganjar. Contoh Gubernur sukses Jawa yang Tengah. paling bagus memang Semarang. Iya, seperti Semarang, beliau mengatakan, ayo nanti kita akan bantu. Otomatis nanti akan, ini juga sudah ada masyarakat mualaf dari Cina yang ingin membangun gereja, tapi bukan gereja, masjid, cuman modelnya kayak Cina. Akulturasi Masjid Cina. lah ya. Nah itu saya rasa bisa jadikan wisata religi. Di mana itu? Di Ampenan. Nanti itu akan disiapkan. Nah, cuman asal mereka mengatakan sharing untuk tanah, kontribusi dari pemerintah, bagaimana menyiapkan tanahnya. Nah sekarang kalau urusan tanah kan kewenangan dari provinsi. Nanti kalau Bunda jadi, insya Allah itu akan terlaksana. Karena apa, itu kan menjadi PAD juga untuk Kota Mataram. Iya, iya. Sekarang soalnya kalau kita tanya dalam konteks pariwisata nih ya, kalau ditanya kalau ke Mataram tuh mau kemana aja bingung tuh, Bun. Iya. Ampenan belum tertata baik, ya kan? Ya karena yang nomor satu kebersihannya yang belum. Kita belum cukup Kalau namanya pariwisata yang nomor satu itu bersihnya itu. bersih ya. Kalau sudah bersih, program apa saja yang masuk nampak. Kalau sudah rumah kotor, dikasih apa tambah semrawut otak. Itu aja kita ambil seperti itu. Iya, iya. Nah kalau sekarang kalau semuanya bersih, program apa masuk akan nampak semuanya. Iya. Jadi uang daerah itu tidak sia-sia dikucurkan untuk pariwisata. Apanya Bunda ingin nanti pariwisatanya di Green City. Apa itu? Kota hijau. Green. Green City. Iya, iya, iya. Kedok-kedokan Mas Ari ini juga ya. Nyalain Green saya. City. Iya, kota Iya, iya. hijau itu. Ya, Smart City katanya sudah ya. Bunda mau naik kelas lagi lah. Nah, kita harus Iya, naik iya. kelas. Iya dong, Agar iya punya daya saing harus naik kelas. Ini salah satu program unggulan ya, Green City iya, ya. Green City. Oke. Bagaimana nanti city tournya itu Menarik. di sini tempatnya ada nanti tempat sepeda, area sepeda juga disiapkan. Iya. Yang untuk disabilitas juga wajib itu, karena kita semua punya hak yang sama. Iya. Nggak boleh kita ya kayak Mas Ari ini normal belum tentu punya Pak indra keenam. Mereka justru punya indra keenam. Apa Nah itu yang indigo itu kan ada itu punya indra keenam, ya kan? Iya, iya. Nah, walaupun dia buta, walaupun dia pasti punya ilmu yang diberikan sama Allah. Nah itu kita harus akomodir, kita harus akui keberadaan mereka. Nah untuk pariwisata disiapkan juga itu buat mereka. Bun, kalau saya ingat-ingat bukan referensi ya, latar belakang Bunda itu ya, S1 Ekonomi Unram ya, S2 Ekonomi. S2 Ekonomi UGM ya. Nah, terus larinya jadi birokrat tuh, udah jadi kepala biro macem-macem, kepala dinas apa aja itu, koperasi perdagangan, Dispenda. Nah, ini nih pas jadi kepala Dispenda itu sempat selama 6 bulan itu menjabat sebagai pejabat PLT ya? Penjabat Wali kota selama 6 bulan itu. Waktu itu banyak gebrakan yang Bunda lakukan walaupun hanya sekitar 6 bulan ya. Misalnya menaikkan honor kesejahteraan ya ASN Kota Mataram sama ya. petugas kebersihan. Kok bisa nekat gitu, Bun? Maksudnya duitnya dari mana tuh? Nah, waktu itu UMK-nya kan 1.200.000. Ya. Bunda tanya, TKD-nya provinsi udah tinggi. Sedangkan ini di ibu kota provinsi ini. Iya. Tapi belum namanya TKD, masih kesra. Tanya kesra waktu itu masih 700 apa 450. Terus saya bilang, Jauh banget. Iya, jauh memang. Nah, terus udah adopsi provinsi karena ini ibu kota provinsi. Soalnya apa? Kalau misalnya kita rapat di provinsi, ini yang Bunda rasakan ya. Iya. Kalau teman-teman pejabat kota misalnya hadir, agak minder. Nah, padahal ini mereka ada di tengah-tengah ibu kota provinsi. Nah, sekarang harus penghasilannya harus sama dong sama pejabat provinsi. Nah, itu yang ukurannya seperti itu. Terus wali kota membuat edaran agar perusahaan menggunakan UMK.
untuk semua karyawannya, memberikan THR, Iya, kan iya. begitu. Iya, iya. Tapi kok untuk yang honor daerah, untuk petugas kebersihan, Nggak ada kenaikan. tidak ada, hanya Iya. 700.000. Iya, iya. Bagaimana bisa dipercaya tanda tangan wali kota sama pengusaha kalau dia saja tidak melaksanakan itu ke bawah? Everybody happy loh Bun waktu itu. Artinya Iya. semua ASN Kota Mataram itu. Ya. Dan sekarang itu, sampai sekarang itu kalau saya dengar itu mereka masih teringat-ingat jasa Bunda itu gitu ya. Bagaimana dong urusan perut itu kan nomor Iya, iya. satu. Sedangkan ini ibu kota provinsi, masa sama dengan kabupaten lain? Sama ini Bun, cerita teman-teman ASN, Bunda tuh tanda petik gila gitu. Kadang-kadang tuh kalau rapat tuh nggak di kantor tuh, kadang di tempat sampah lah, kadang di taman lah. Kalau di kantor kan harus siapin snack kan. Ya. Nah, kalau kita rapat sini ngobrol-ngobrol sini. Oh, motifnya penghematan. Kalau bisa cara berhemat, kenapa kita boros-boros gitu kan? iya. Nah, sekarang sudah ada WA. Harusnya dibuat satu grup, sudah rapat 24 jam bisa di grup itu. Tidak harus di kantor dengan snack. Di kantor bisa terima yang lain, di rumah kan bisa. Ini ada begini, ada begini, cepat koordinasinya gitu. Itu 6 bulan Bun ya. Apalagi kalau 5 tahun. Insya Allah ya. Bun, tertarik sama politik tuh kenapa Bun? Apa karena bersuamikan tokoh politik NTB Haji Rahmat Hidayat gitu? Selama ini juga Bunda tidak pernah ikut-ikut kegiatan politik. Sekarang nih Loh, tidak pernah ikut rapat politik, tidak pernah. Tidak pernah ikut politik. Nah, cuman saya udah di apa namanya usianya sudah tutup di birokrat. Nah, banyak memang yang meminta karena yang 6 bulan itu agar mengabdilah untuk masyarakat banyak ya. Iya, Nah, kalau misalnya di dinas koperasi kan urusannya dengan koperasi. Pakai paku Belanda, pakai apa namanya pelanu kuda itu loh. Hah? ya ya. Apa namanya itu? Kacamata kuda. Kacamata kuda. Nah, urusan koperasi saja. Jadi tidak bisa yang lain-lainnya. Perdagangan juga itu stabilisasi harga. Di situ tempatnya. Karena Nah, kalau untuk kesejahteraan masyarakat kan tidak bisa dengan begitu. Nah, sekarang sudah akhirnya tahun depan ya sudah ambilnya sekarang. Karena permintaan banyak yang datang ke rumah, ayo ibu harus ibu. Nah, berarti sekarang saya sudah selesai dengan urusan saya sendiri. Oh. Ya, anak-anak sudah besar, sudah punya kehidupan masing-masing. Nah, sekarang saya ngurus yang lebih banyak lagi. Inilah waktunya mengabdi buat Ya, keluarga mumpung lebih besar ya. mumpung apa namanya saya ingin mewakafkan sisa umurnya Bunda. Hah? Ya, karena apa? Nah, ya sekarang kita masih di atas tanah enak, bisa makan enak. Besok udah dalam tanah. Siapa yang doakan kita? Iya iya iya. Nah, itu Bunda cuma nanya minta itu saja. Catat. Jadi motifnya Bunda itu fastabiqul khairat lah. Iya, jangan cuma bisa ngomong tapi implementasinya tidak. Enggak, lagian juga memang kalau saya lihat track record Bunda itu sudah cukup asam garam terutama dalam bidang birokrasi ya. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan latar belakang di bidang ekonomi itu seharusnya Kota Mataram ini bisa Bunda menjadikan sebuah media atau sebuah kota yang lebih maju dan lebih sejahtera lagi dengan pendekatan-pendekatan ekonomi itu. Ada nggak rencana-rencana ekonomi yang spesifik gitu? Oh, ada Atau yang masih gitu. rahasia? Saya pikir tapi jangan dibuka lu sekarang. Tapi pikir semua itu bisa dengan cara apa? Gotong royong. Ya, misal ada pakar ekonomi, ayo bergabung ya. Ada pakar pariwisata, ayo bergabung. Semua itu harus apa namanya harus memberikan manfaat ke Bunda kalau Bunda menjadi wali kota. Ya, ilmunya harus dibagi, ayo kita kerja sama-sama. Kita akan apakan Mataram ini. Udah, tadi Bunda bilang akan menjadi Green City itu. Iya iya iya, Green City ya. Biar namanya hijau, kotanya hijau, itu sejuk. Kan surga tuh warnanya hijau. Iya. Iya 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 ya. Serba hijau, Iya. serba sejuk. RTH-nya diperbanyak, ya. Kayak tadi dengan suara burung, itu kan bisa jadi objek wisata. Bisa nggak kira-kira Mataram tuh nanti menjadi kota yang sangat akrab dengan lingkungan tuh Bun ya? Harus kita optimis, Harus ya? bisa. Bisa ya. Karena Bunda akan perbanyak RTH. RTH. Ya. Lahannya ada? Itu yang di expand darah.
Itu kan bisa tuh pakai RTH. Di Selagalas juga ada. Bisa 4 RTH kita adakan nanti. Kok selama ini nggak jadi-jadi itu? Kan bukan Bunda pemimpinnya. Iya, iya. Kalau Bunda pemimpinnya beda. Iya, perempuan, lebih peka kalau perempuan. Nah, itu sensitivitas perempuan ini memang Iya, lebih kalau peka ya. perempuan lebih peka. Terus Bun, saya Urusan perut tuh nomor 1 kalau perempuan. iyalah ngasih makan anak suami. Iya. Kalau Mas Ari dikasih beli rokok kan. Iya. Nah, kalau perempuan diberikan sembako, masak di rumah. Iya, iya, iya. Makanya Bunda kalau waktu di pedagang kasih sembako, panggilnya perempuan. Kenapa Bu yang laki dijual beli rokok? Hah? Kalau perempuan masak untuk anak-anaknya itu. Bun, problem di Kota Mataram ini kan sebenarnya kan problem-problem yang kasat mata semua nih ya. Ya. Kesemrawut etika lalu lintas gitu kan, banyak bank rontok yang menjual yang meminjamkan uangnya ke pedagang-pedagang kecil gitu kan. Kota ampenan, masalah sungai yang kotor, pokoknya semuanya tuh kelihatan semua masalahnya itu ya, jelas di depan mata gitu Bun ya. Kenapa menurut Bunda apa yang sulit untuk membenahi Mataram yang kecil ini gitu? Sulitnya di mana sih? Sebetulnya ada yang sulit cuma 63 kilo. Iya makanya. Maunya yang ada. Itu ya. Maunya yang ada. Keseriusannya. Iya, maunya yang kurang. Makanya kalau kita sudah dipercaya sama rakyat, gunakan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Karena kita kan menjadi orang yang amanah, ya. Kita kan menjadi orang amanah. Sekarang zaman sekarang namanya jadi kepala daerah itu pelayannya masyarakat. Iya. Saya kan tinggal di Mataram. Nggak akan pudar kalau kita turun ke sungai. Kok tetap disebut kita ibu wali kota? Iya. Nggak ada sebut ibu tuh ekek sekali, nggak ada. Ayo sama-sama kita. Kalau saya yang turun ke sungai baru sebut ekek sekali orang itu. Nah, kalau mungkin pikirannya karena saya jadi ibu wali kota terus sepertinya jaim turun ke sungai. Bun, kan orang nih sering ada beberapa di netizen itu ya, sering komen kalau ngelihat postingannya Bu Risma tuh ya, Tri Risma hari ini wali kota Surabaya gitu. Mereka berharap banget punya wali kota tuh kayak Bu Risma begitu gitu. Nah, andaikan misalnya Bunda terpilih, Bunda mau nggak kayak Bu Risma tuh? Habis sholat subuh, terus Bunda bawa beras, ngasih santunan ke anak yatim. Kalau itu nyapu-nyapu di jalan. dong jadi Bu Risma bukan Bu Seli. Ya artinya mau nggak dengan giroh yang seperti itu gitu? Kenapa tidak mau? Itu kan tugasnya seorang ibu. Yang Sekarang membedakan- begini, yang penting itu dilihat outputnya, ya. Outputnya dilihat. Kalau prosesnya itu memang harus gotong royong. Kita tidak bisa mengambil pekerjaan itu sendiri, kan manajemen. Manajemen cara mengelola itulah seninya di situ. Sistem sudah ada. Udah manfaatkan sistem yang ada. Yang membedakan Bunda sama Bu Risma apa? Dia di Surabaya, Bunda di sini. Ya, itu mah jawaban anak kecil. Nah, secara pendekatan ke masyarakat dong. Loh bagaimana? Beliau kan sudah 10 tahun, Bunda belum. Iya. Enggak, artinya yang akan dilakukan. Ya kalau dilihat dari waktu menjabat menjadi PLT, ya masalah kebersihan sama Bunda juga turun, ya. Jadi Bunda mencium sampah itu ya anggap sudah seperti rawon. Ya. Cium itu bau rawon. Bun, saya mau nitip satu, Mud. Kalau saya sambil mendoakan aja ya, mudah-mudahan Bunda jadi wali Bunda kota. ingin ya lapangan Lawata itu, ya, di situ dibuat ramah untuk anak-anak. Juga ada tempat olahraga, tempat bermain, ada perpustakaannya. Di situ nanti disiapkan wifi gratis. Oh, ya. Nah, itu Lawata itu, itu harus dikelola betul-betul. Tapi saya sayang itu pada aset tuh. Ya. Ya kan itu memang ada tanah provinsi, ya itu kan bisa di sharing dengan dengan provinsi ya. Jadi Bun, terakhir nih Bun ya, kira-kira apa yang Bunda ingin sampaikan ke masyarakat gitu ya terkait dengan Kota Mataram? Kalau selama ini Bunda turun, memang inginnya masyarakat itu ada perubahan. Sebetulnya permintaannya sederhana, ya. Mereka dilibatkan dalam setiap pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Jangan mereka dicuekin,
Jadi mereka ingin kebersamaan tuh ada. Sebetulnya nggak muluk-muluk kalau Bunda melihat keinginan masyarakat. Makanya itulah kita membuat akan peradaban Kota Mataram yang baru. Tentu harus maju, harus berkah, cemerlang. Nah, jangan lupa basisnya gotong royong. Itu kalau gotong royong itu adalah kita bersama-sama. Bunda tuh hanya ingin program itu bottom up, bukan top down, bukan maunya saya, tapi maunya masyarakat. Ayo kita sama-sama. Dulu, partisipasi masyarakat tuh harus digerakkan. Dan ini Bun, pasti dia akan menjaga kotanya. Bunda kan sudah belum deklarasikan diri ya, belum ya? Waktu terima SK ya bisa dikatakan deklarasi karena kita sudah cuma hanya 2 partai dan itu partai kader ya, PKS dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan jargonnya pertawa bernangis bersama rakyat, PKS keadilan sejahtera, jadi klop di situ. Ini menarik Bun, di tingkat nasional PDI sama PDIP sama PKS itu berantem, tapi di Mataram malah bersatu nih. Nah itulah yang salah Mas Ari. Ya, sebetulnya kesama platformnya juga Pancasila, ya sama semua Pancasila. Nah berarti ini petingginya di NTB luar biasa, bisa menyatukan PDIP dengan Jadi sebenarnya nggak ada perpecahan ya? Tidak ada. Kita semua bersaudara. Orang yang memecah belah ini yang merasa mau kalah perang. Padahal ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta tuh kita happy-happy. Kan setiap 5 tahun sudah batasnya memilih pemimpin. Kan tidak bisa seumur hidup jadi memegang jabatan itu kan. Nah, oleh karena itu kita sekarang memilih yang betul-betul punya program. Yang track recordnya jelas. Bun, sampaikan salam hangat kepada masyarakat Kota Mataram. Salam hangatnya, hai. Ini Bunda Seli. Mau happy sama Bunda Seli? Yuk. Gitu doang. Ya, begini apa namanya, 9 Desember itu penentuan untuk pemilih pemimpin yang amanah, ya. Oleh karena itu, marilah kita memilih pemimpin yang betul-betul dipilih oleh masyarakat, ya. Pilih pemimpin yang betul-betul, kan sudah dilihat ini siapa, ini siapa, ini siapa. Sudah tahu masyarakatnya ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Jangan salah pilih, ya. Iya, jangan salah jadinya pilih. Mataram harus berubah menjadi peradaban Kota Mataram yang baru, berkah, cemerlang, berbasis gotong royong. Itu partisipasi masyarakat akan dilibatkan. Slogannya pilih, Mataram cemerlang. Salam, Seli. Salam jilbab hijau. Oke, Misa, makasih udah menonton channel ini. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, and share. Dan sampai ketemu di channel saya, Ari Garmono, dengan tokoh-tokoh lain yang tidak kalah inspiratifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.